Pemirsa, pemerintah berencana mengumumkan paket kebijakan ekonomi untuk mengantisipasi pelemahan perekonomian global. Untuk informasi terkini kita akan bergabung dengan reporter Nesya Megawati dan juru kamera Bobby Tobing di Istana Kepresidenan Jakarta. Nesya, sejumlah menteri di bidang ekonomi hari ini mendatangi Istana Presiden. Apakah ini berkaitan dengan pengumuman paket kebijakan ekonomi yang dijadwalkan akan diumumkan besok, Nesya? Ya, Eliza, memang benar sekali bahwa ada sejumlah menteri di bidang ekonomi yang dipanggil pada hari ini oleh Presiden Joko Widodo, dan salah satu agendanya adalah untuk memberikan ataupun memantapkan mengenai isi paket kebijakan yang akan diumumkan pada esok hari. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menjadi menteri pembuka dalam pertemuan atau pada agenda Presiden Joko Widodo pada hari ini, di mana tadi pagi pukul 9 pagi Menteri Bambang Brojonegoro sudah bertemu dan juga sudah selesai pertemuannya, lalu disusul tadi juga Menteri BUMN Rini Sumarno. Sore nanti juga ada Menteri Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perdagangan pada pukul 6 sore nanti. Ini adalah menteri-menteri yang akan dipanggil berkaitan dengan bagaimana analisa dan juga seperti apa paket dari masing-masing menteri untuk persiapan pengumuman paket kebijakan pada esok hari. Siang nanti juga akan ada ratas mengenai persediaan BBM sekitar pukul 2 siang nanti. Setelah itu memang Eliza, uniknya adalah pada pertemuan ini semua tidak disatukan semua menteri untuk bertemu. Intinya adalah bagaimana untuk menstabilkan perekonomian, tapi masing-masing menteri ataupun pemanggilan satu persatu tidak diadakan dalam satu forum yang sama. Tapi memang intinya bahwa menurut Kepala Staf Presiden Teten Mas Duki bahwa paket kebijakan ekonomi memang akan diumumkan pada esok hari. Sebenarnya ini molor dari waktu yang telah ditentukan bahwa sebenarnya paket kebijakan ekonomi dikeluarkan harusnya pada minggu lalu, tetapi memang pada kenyataannya bahwa baru besoklah kemungkinan besar paket kebijakan ekonomi yang direncanakan atau bertujuan untuk menstabilkan perekonomian Indonesia akan dikeluarkan pada esok hari. Eliza. Ya, Nesya, Anda mengatakan bahwa pertemuan dilakukan secara terpisah. Nah, kira-kira apa isi dari pertemuan tersebut? Ya, Eliza, masing-masing menteri akan memberikan bagaimana analisa dan juga mengenai paket-paket kebijakan dari masing-masing menteri ataupun dari masing-masing sektor. Tapi memang dari sejumlah paket kebijakan besar memang untuk meningkatkan ekonomi dalam negeri sekaligus untuk mendatangkan valuta asing sebagai upaya untuk memperbaiki nilai tukar rupiah. Ada sejumlah sektor yang nanti akan mengenai paket kebijakan sendiri, diantaranya adalah mengenai paket kebijakan fiskal itu sendiri, dan memang kebijakan fiskal tadi Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro memang sudah mengeluarkan tax holiday, nantinya juga ada kebijakan-kebijakan lainnya, tapi tadi memang Bambang Brojonegoro belum mau mengungkapkan apa isi detail dari paket kebijakan dari bidang atau sektor di fiskal. Selanjutnya juga ada di deregulasi investasi, energi, dan juga kebijakan pangan. Informasi yang kami dapatkan bahwa mengenai deregulasi bahwa nantinya akan ada merevisi undang-undang yang tentunya menghambat apapun mengenai kebijakan-kebijakan ataupun perekonomian selama ini. Setidaknya, Eliza, ada sekitar 145 aturan yang nanti akan direvisi yang dianggap menghambat pertumbuhan ataupun menghambat sejumlah investasi, seperti juga ada pengadaan barang dan juga jasa. Sementara untuk kebijakan fiskal dan keuangan ada 7 poin, salah satunya adalah kepemilikan pihak asing dari sektor properti hingga pengaturan resiko utang terhadap modal. Dan ada sejumlah juga di bidang energi dan juga sejumlah pangan, di mana memang untuk pangan sendiri nantinya adalah bagaimana untuk bisa mendorong memberikan bantuan berupa pangan dan juga bagaimana bisa sumber pangan secara mandiri. Liza, selain hari ini yang memang memanggil sejumlah menteri dalam bidang sektor ekonomi, kemarin Presiden Joko Widodo juga memanggil atau bertemu dengan 19 dekan fakultas ekonomi untuk dimintai bagaimana analisa ekonomi untuk persiapan pengumuman paket kebijakan pada esok hari. Tentu juga bagaimana analisa dari para 19 dekan fakultas ekonomi dari berbagai macam universitas dari baik swasta maupun negeri untuk mengenai analisa ekonomi saat ini dan juga ke depannya nanti. Begitupun juga dengan kemarin juga telah memanggil atau bertemu dengan Watimpres mengenai kondisi perekonomian Indonesia saat ini juga untuk pada persiapan pada esok hari. Dan tadi juga Menteri Bambang Brojonegoro tadi selain membicarakan ataupun memberikan masukan terhadap paket kebijakan ekonomi, tadi Bambang Brojonegoro juga menyampaikan bagaimana isi dari pertemuan G20 yang langsung di Turki
Dan memang menurut negara-negara di G20 menegaskan bahwa memang pada tahun ini perekonomian memang tidak bisa memberikan prospek yang lebih cerah karena ada sejumlah alasan atau sentimen global. Di antara yang memang membaiknya perekonomian Amerika dan juga devaluasi yuan. G20 atau negara-negara yang tergabung dalam G20 memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi tahun depan akan lebih pada tahun ini. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi pada tahun ini, mereka sepakat bahwa akan lebih rendah dari tahun lalu. Eliza. Baik, terima kasih Nesya. Pemirsa, reporter Nesya Megawati dan juru kamera Bobby Tobing melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan, Jakarta.